Shalom teman-teman, selamat bergabung di live kita pada siang hari ini, hari ke-27, memasuki hari ke-27 di bulan Mei ini, yang artinya tinggal 4 hari lagi kita berada di bulan ini. Bagaimana teman-teman, komitmen Rosarionya terus berjalan ataukah bolong-bolong? Hari ini kita mau live bersama dengan Romo Joko. Saya akan invite dulu Romo Joko. Tempat saya hujan deras. Shalom Romo. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Panas ini di sini. Oh, di sini hujan Romo. Di rumah saya hujan. Baru aja turun dengan derasnya. Iya. Sebelum kita mulai Romo, ya. mungkin iya, puji Tuhan. Jadi agak sedikit gitu, Mo. Hah? Ada apa? Sebelum kita mulai, mungkin Romo bisa memperkenalkan diri dulu, Romo. Pelayanan Romo di mana, terus Romo di bagian apa gitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Romo Joko Setio Prakoso dari Imam Diosesan dari Keuskupan Agung Semarang. Saya tugas utama di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta, menemani para frater. Lalu ada tugas-tugas tambahan, misalnya jadi moderator BPPG untuk karismatik wilayah Semarang, Surabaya, Purwokerto, Malang, Bali gitu ya. Dan juga diminta jadi moderator untuk kerahiman ilahi. Bagian doa-doa. Jadi ini jam 3 nanti selalu doa novena ya kok ya? Mau ya? Yo, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, kan kelihatan muda. Mas Romo, mohon maaf. Enggak apa-apa. Ya. Ya mari Romo jelas. Kita mulai jelas. Baik. Suara juga jelas Romo. Baik, ya. Mari kita mulai rosario kita Romo. Nanti saya akan pimpin rosarionya. Ya. Romo yang memberikan perenungan di setiap peristiwa ya Romo ya. Baik, ya. Baik. Mari teman-teman, saya undang teman-teman untuk saat ini boleh mengambil rosarionya. Kita mau bersama-sama berdoa rosario. Kita mau mendaraskan doa-doa kita bagi alam kita. Dan kita akan merayakan peristiwa hari ini adalah peristiwa mulia ya Romo ya. Ya. Ya, betul. Saya akan balik kamera kita. Ya. Mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang pertama. Sahabat-sahabat yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Pada awal renungan ini pertama-tama saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita tentang Laudato Si. Istilah Laudato Si diadopsi dari nyanyian Santo Fransiskus Assisi yang artinya terpujilah engkau. Santo Fransiskus dikenal sebagai pencinta Allah dan pencinta alam. Cara pandang dan perlakuan Fransiskus terhadap alam itu unik. Berhadapan dengan alam, Fransiskus tidak takut dan tidak percaya dengan mitos dan tahyul. Kita bisa kemudian melihat bagaimana sikapnya. Di lain sisi dia juga tidak semena-mena terhadap alam. Dia tidak memandang alam sebagai ciptaan yang lepas dari manusia, sehingga bisa dan harus dikuasai. Tidak semacam itu. Mari kita lihat lebih jauh. Fransiskus mencoba menyelam lebih dalam, hingga melihat alam sebagai jejak kaki Sang Pencipta. Sekali lagi ya, Fransiskus mencoba menyelam lebih dalam, sehingga melihat alam sebagai jejak kaki Sang Pencipta. Kesadaran ini membawa Fransiskus untuk menyebut matahari, bulan, angin, air, udara, api, dan segala ciptaan sebagai saudara dan saudarinya. Santo Fransiskus mengingatkan kita bahwa bumi ini merupakan rumah kita bersama, saudari kita dan ibu kita. Semangat ekologis inilah yang kemudian mengilhami Paus Fransiskus dalam menerbitkan ensiklik Laudato Si sebagai wujud kepedulian terhadap alam semesta. Begini kita mencoba membayangkannya. Saya percaya bahwa bagi kita semua, rumah, saudari, dan ibu adalah anugerah atau harta yang berharga. Mereka semua adalah anugerah yang tak terhingga, yang harus dijaga, dirawat, dihormati dengan penuh syukur. Mari kita bayangkan sebentar ya, apa jadinya atau apa penilaian kita dan orang lain jika ada orang yang senang mengobrak-abrik dan merusak rumahnya sendiri. Oh, pasti itu orang gila. Apa kata hati kita dan kata orang jika kita bertindak tidak senonoh pada saudari kita sendiri? Oh, ini pasti jenis orang yang tidak waras. Bagaimana kita dapat disebut sebagai pribadi yang terhormat jika kita tidak berlaku hormat terhadap ibu kita? Oh, ini pasti orang yang tidak berbudi. Demikian juga sikap itu terjadi dan apa kita lakukan pada alam semesta yang adalah rumah kita, saudari kita, dan ibu kita. Maka mari pada kesempatan yang istimewa ini, kita memohon pada Allah melalui Bunda Maria, agar kita boleh dan pantas disebut sebagai pecinta Allah dan pencinta alam semesta. Kita mohonkan melalui doa-doa berikut.
Silahkan dilanjutkan dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sahabat-sahabat yang terkasih, zaman dulu kala, malah seperti dongeng ya ini ya, tatkala mitos masih menguasai manusia, alam dilihat sebagai kekuatan yang pantang diganggu-gugat. Manusia meyakini ada semacam dewa pemilik sungai dan hutan. Lalu manusia takut melakukan hal yang dapat mengusik ketenangan dewa-dewa. Ketika akal sehat mendominasi, tidak ada lagi mitos. Manusia meninggalkan mitos dan beralih ke rasio. Peranan manusia beralih dari pihak yang tunduk dan hormat terhadap alam menjadi penguasa dan raja semesta alam. Alam diperlakukan sebagai objek yang dapat dieksploitasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Solidaritas terhadap alam terkikis
hingga manusia sendiri lupa atau tidak sadar lagi bahwa alam merupakan bagian besar dari dirinya dan sebaliknya. Ini penting. Manusia sama sekali tidak sadar bahwa merusak alam tidak berbeda dengan merusak hidup manusia sendiri. Akibat dari perilaku ini amat jelas dalam era kita ini. Hutan rusak, sungai tercemar, udara kotor dan berbau, banjir di mana-mana. Semua itu merupakan bukti bahwa manusia dan alam terkait erat. Merusak alam sama dengan merusak diri sendiri. Sekali lagi, merusak alam sama dengan merusak diri sendiri. Itulah sebabnya dalam ajaran Laudato Si ini, Bapak Suci Fransiskus menggambarkan, bumi ini sedang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya. Karena penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita berpikir bahwa kita adalah Tuhan dan penguasa alam. Salah besar. Dulu ketika saya tugas di Seminari Tahun Orientasi Rohani Semarang, para frater saya minta untuk bermeditasi dan berdialog dengan alam semesta. Ada yang memilih berdialog dengan matahari, sampai-sampai mereka kemudian naik ke atas genting, berjemur, dan berdialog dengan matahari. Ada yang memilih berdialog dengan pohon yang batangnya patah. Ada yang memilih berdialog dengan tanah. Ada yang memilih berdialog dengan anjing atau kucing. Kegiatan ini memang seperti kegiatan orang gila. Atau seperti orang yang tidak punya kerjaan. Karena mereka berbicara dengan ciptaan yang bukan manusia. Bisa kita bayangkan. Mereka berpanas-panas, berdialog dengan apa ranting yang patah, kenapa kamu patah, ngomong, lalu ada jawaban lagi. Ya. Tetapi satu hal yang menarik dari hasil permenungan mereka adalah bahwa akhirnya mereka menjadi pecinta ciptaan yang mereka ajak bicara itu. Sekurang-kurangnya dengan yang diajak berbicara, dan saya harap kemudian dengan yang lainnya. Mari kita juga berdoa agar kita boleh menjadi pecinta ciptaan Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Sahabat-sahabat yang terkasih, sikap Fransiskus terhadap alam sepatutnya digaungkan kembali dalam benak kita. Isu global warming memperlihatkan kepanikan manusia modern atas alam yang telah rusak karena kerakusan manusia ini. Kita manusia modern cenderung memandang alam seperti seorang ilmuwan yang hanya tertarik pada gejala dan hukum pasti, atau sebagai seorang seniman yang terpesona. Yang lain berlaku bagi penguasa alam yang memperlakukannya sebagai objek sumber devisa. Manusia modern jauh dari kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari alam, sehingga alam merupakan rumah yang harus dipelihara. Solidaritas dengan alam bukanlah hal yang luar biasa, melainkan hal sepatutnya. Sebab melestarikan alam berarti melestarikan hidup manusia sendiri. Sebaliknya, perusakan alam tidak lain merupakan pemusnahan riwayat hidup manusia. Ensiklik Laudato Si mengingatkan kita bahwa kita harus mempertimbangkan efek dari kerusakan lingkungan, dari model pembangunan, dan dari budaya membuang, dikatakan begitu. Saat ini misalnya, kita melihat pertumbuhan banyak kota yang sudah tidak sehat lagi untuk dihuni, karena penduduknya sudah terhimpit oleh beton, aspal, kaca, logam, dan kehilangan kontak fisik dengan alam. Saya hanya mengulangi dari Laudato Si ya, ini. Ada sebuah contoh. Pada saat proses awal pembangunan rumah untuk romo-romo sepuh di seminari ini, saya mendapatkan kabar dari panitia bahwa arsitek dan timnya akan mengundurkan diri dari proyek pembangunan ini. Lalu saya diminta untuk datang ke rumahnya, dan saya mencoba datang ke rumahnya dan bertanya tentang alasan keinginan beliau untuk mundur dari proyek ini. Jawabannya sangat mengejutkan. Karena beberapa pohon yang ada di sekitar lokasi bangunan telah ditebang oleh orang-orang yang bekerja di lapangan. Padahal sejak awal, ia sudah mendesain rumah dengan tetap mempertahankan pohon-pohon besar yang menurutnya kokoh dan kuat. Apa yang terjadi? Ketika dia mengatakan ini, dia menangis. Dan dia memang menangisi perilaku para penebang itu. Ia menangisi pohon-pohon kehidupan yang dieksekusi mati oleh para penebang itu. Akhirnya saya kembali ke rumah dan bertanya pada orang yang bertanggung jawab atas penebangan itu. Jawabannya pun mengejutkan. Dia berkata, jika pohon ini ditebang, lebih mudah untuk mengatur bangunan. Nanti jika ada keinginan untuk pepohonan, kami akan segera menanam yang baru, katanya. Lalu apa permenungan saya? Bagi saya,
Persoalan bukan pada sekedar menanam pohon yang baru. Persoalan adalah pemusnahan kehidupan. Pada artikel ke-34 Laudato Si disebutkan begini, kita tampaknya berpikir bahwa kita dapat menggantikan keindahan yang tidak tergantikan dan tak terpulihkan dengan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Maka mari kita mohon pada kesempatan ini, agar kita menjadi pribadi-pribadi pelestari alam dan bukan pengeksekusi alam. Mari kita bawa keinginan kita ini di dalam doa kita selanjutnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Sahabat-sahabat yang terkasih, Laudato Si mengajak kita untuk menyadari adanya beberapa bentuk persoalan yang dialami oleh banyak orang setiap harinya. Mulai dari bumi ini yang terlihat sebagai tempat pembuangan sampah, berbagai macam limbah, kemudian hilangnya hutan tropis dan lain-lainnya. Akibatnya bencana kita alami. Kita yang bangga disebut orang religius ini
terus saja gagap memaknai fenomena persoalan dan bencana ini. Kita gagap berhadapan dengan realitas kehidupan yang kadangkala pahit. Repotnya lagi, banyak yang tidak mau bertanya soal tanggung jawab manusia. Lebih mudah mengatakan pemanasan global, banjir, dan tanah longsor itu sebagai cobaan Allah. Padahal masalah dan bencana ini muncul akibat ulah manusia. Manusia yang serakah, yang merusak lingkungan secara sistematis dan terencana. Maka mengatasinya bukan sekedar dengan menambah doa penyerahan. Kita sering belum memerdekakan kita dari kebiasaan menuding dan menyalahkan orang lain. Bahkan kalau perlu, Tuhan pun dianggap bertanggung jawab karena mengirimkan cobaan ini. Tetapi, cara ini hanya membuat pribadi itu makin kerdil sebagai manusia. Sikap ini juga hanya akan memperlihatkan kedangkalan iman dan ketidakdewasaan berpikir. Contoh begini, kalau bukit dan hutan gundul karena perilaku ngawur manusia, maka ketika hujan lebat akan terjadi bencana banjir. Itu akan terjadi dan mudah dimengerti. Tidak usah mengkaitkannya dengan Allah. Maka jalan keluar untuk mengatasinya bukan dengan melantunkan doa penyerahan. Tentu ini tidak seluruhnya salah. Ya. Tetapi kalau tidak hati-hati, ini semua menjadi bentuk sikap cuci tangan atas tanggung jawab manusia dan melemparkan semuanya pada Tuhan. Laudato Si mengajak kita untuk membangun pertobatan ekologis, memeriksa hidup kita, dan mengakui bahwa kita telah membawa kerugian kepada ciptaan Allah melalui tindakan-tindakan kita di masa lampau dan sekarang ini. Pertobatan ekologis ini bersifat individual dan komunal. Pertobatan ekologis adalah sikap yang bersama-sama menumbuhkan semangat perlindungan yang murah hati dan penuh kelembutan bagi sesama manusia dan ciptaan lain yang kondisinya rentan. Maka mari kita mohon agar kita mempunyai sikap murah hati dan lembut ini di dalam doa-doa kita selanjutnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Sahabat-sahabat yang terkasih, pada peristiwa kelima ini saya ingin membacakan kutipan dari Laudatio Si, artikel 91 dan 92. Isinya begini. Rasa persatuan mendalam dengan makhluk lain dan alam tidak mungkin menjadi nyata jika pada saat yang sama hati kita tidak dipenuhi kelembutan hati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Inkonsistensi ini tampak pada mereka yang berjuang melawan perdagangan hewan langka, tetapi sedikit pun tidak peduli pada perdagangan manusia. Tidak peduli pada orang miskin, atau bersikeras untuk menghancurkan manusia lain yang tidak disukai. Ini membahayakan arti perjuangan kita untuk lingkungan hidup. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam Gita Sang Surya, di mana Santo Fransiskus memuji Allah karena makhluk-makhluk ciptaannya, ia menambahkan, terpujilah engkau Tuhanku, karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu. Semuanya terhubung. Kepedulian terhadap lingkungan perlu bergandengan dengan cinta yang tulus bagi manusia, dan komitmen yang mantap untuk menangani masalah-masalah masyarakat. Di sisi lain, ketika hati kita benar-benar terbuka untuk suatu persekutuan universal, tidak ada sesuatu atau seorang pun yang dikecualikan dari persaudaraan ini. Oleh karena itu benar juga bahwa ketidakpedulian atau kekejaman terhadap makhluk lain di dunia ini cepat atau lambat akan mempengaruhi perilaku kita terhadap manusia lain. Kita memiliki hanya satu hati. Ya, sekali lagi, kita hanya memiliki satu hati, dan kemalangan yang sama yang membawa kita kepada tindakan kekerasan terhadap binatang akan segera nyata juga dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Artinya kalau misalnya saya kejam dengan anjing, pasti juga hatinya kejam dengan sesama manusia. Setiap kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Kita tidak dapat beranggapan bahwa kita sudah banyak mengasihi jika kita mengecualikan sebagian realitas dari perhatian kita, yaitu perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, yang adalah 3 topik yang benar-benar berkaitan, yang tidak dapat dipisahkan dan diperlakukan secara tersendiri. Sekali lagi, semuanya terhubung. Sebagai manusia, kita semua bersatu sebagai saudara dan saudari dalam peziarah yang mengagumkan ini, terjalin oleh kasih yang ditunjukkan Allah bagi setiap makhluknya, yang dengan kasih sayang menyatukan kita juga dengan saudara-saudari matahari, saudari bulan, saudari air, dan ibu pertiwi. Ini kutipan dari Laudato Si. Saya punya pengalaman sederhana. Beberapa umat yang saya kenal itu adalah pecinta anjing. Tetapi rupanya tidak hanya berhenti di situ. Mereka juga adalah orang-orang yang peduli pada pendidikan calon imam.
Bukan hanya itu, mereka ternyata juga orang-orang yang peduli pada orang-orang yang berkekurangan dan secara rutin kemudian membagikan nasi bungkus atau memberikan hal-hal yang diperlukan oleh mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang setia pada Tuhannya. Saya ingin mengatakan semuanya berkaitan. Mari kita mohon agar kita boleh menjadi pejuang-pejuang kasih terhadap Allah, alam, dan sesama kita. Kita lanjutkan dengan doa-doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Mungkin Romo Joko bisa memberi berkat perutusan bagi kami, Romo. Terima kasih. Ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, usaha-usaha baik kita dan juga kerinduan kita untuk mencintai Allah, alam, dan sesama kita ini senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, ya. Atas firman-firman hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih karena hari ini sudah join. Masih ada beberapa hari lagi kita Rosario bersama di IG Live ini setiap jam 12. Besok ramunya, besok juga masih dibawakan oleh Romo. Tapi Romo ini jauh dari Kalimantan, Romo lulus.
Jadi Yes. teman-teman stay ya. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk apa sih tindakan nyata teman-teman yang sudah teman-teman lakukan untuk mencintai alam kita. Tuh. Terima kasih. Terima Saya kasih. Dinda dari tim kepemudaan BPK Surabaya pamit undur diri. Terima Ya, kasih Romo dan tetap terima kasih teman. semangat. Ya. Oke, Selamat terima kasih. beraktivitas. Tuhan Ya, memberkati. amin. Ya.